Shalom prajurit Tuhan. Jika hari-hari ini Anda sering bertanya, kenapa saya selalu mengulang-ulang masalah-masalah saya? Atau kenapa saya harus mengulang terus? Bagaimana saya bisa melewati setiap tantangan, masalah yang terus berulang atau old cycle? Nah, Bapak Ibu bisa saksikan mimpi yang setelah ini. Saya Chaim Cila, Queen Blue Dreamologist, akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui mimpi-mimpi ilahi. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya untuk subscribe channel YouTube Revival Fire City, supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan update pesan-pesan Tuhan melalui YouTube channel kami. Dan pastikan Bapak Ibu semua menyaksikan hingga akhir video YouTube ini. Bapak Ibu, melalui mimpi ilahi yang akan saya sampaikan, kita akan sama-sama belajar apa di balik masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dan apakah tujuan Tuhan atau pesan yang disampaikan Tuhan ketika masalah-masalah itu terus terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita harus menghadapinya. Di dalam mimpi ini, ada segerombolan orang yang tersesat di hutan. Kira-kira 6 sampai dengan 8 orang. Mereka sedang menelusuri hutan dan di sana mereka menemukan jalan potong dan juga jalan yang menelusuri hutan. Beberapa orang yang sudah lelah dengan perjalanan di hutan, dengan keadaan yang sulit di dalam hutan, mereka sudah menyerah, akhirnya mereka memasuki jalan potong itu. Tapi ada beberapa orang juga yang memilih untuk melewati hutan yang jalannya lebih panjang dan lebih sulit dibandingkan jalan potong tersebut. Akhirnya mereka masuk dan mereka menemukan banyak tantangan. Pada hari pertama mereka harus melawan beruang buas, dan hari kedua mereka harus menelusuri sungai yang panjang. Dan di sana mereka bertemu dengan pohon-pohon yang unik, tanaman yang khusus, yang unik, dan akhirnya mereka bawa pulang. Dan sebelum mereka menemukan jalan keluar menuju kota, mereka harus menaiki bukit atau gunung yang terjal untuk bisa sampai ke kota tersebut. Dan ketika mereka tiba, mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah sampai lebih dulu, yang melewati jalan potong. Di sana mereka ditertawakan karena mereka memakan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai ke kota. Dan di sana setelah mereka bertemu 2-3 hari berikutnya, ternyata terjadi bencana alam di kota mereka. Buat orang-orang yang berjalan melewati jalan potong, mereka mengalami kesulitan untuk bisa bertahan di dalam situasi bencana alam. Karena mereka tidak punya pengalaman. Tetapi untuk orang-orang yang memilih untuk berjalan, menelusuri, menaklukkan hutan, mereka lebih mudah karena mereka sudah terlatih untuk menaiki gunung yang terjal, untuk melawan beruang, dan juga melewati sungai. Sehingga mereka mudah untuk bisa bertahan dalam situasi bencana alam. Ketika mereka masuk dalam tenda pengungsian, mereka menemukan bahwa di tempat pengungsian itu ternyata banyak orang yang terjangkit penyakit kulit. Dan di sana mereka teringat bahwa mereka pernah menemukan tanaman khusus, tanaman obat yang unik itu di hutan yang mereka bawa itu. Dan itu menjadi obat untuk orang-orang yang mengalami sakit kulit. Dan akhirnya mereka semua disembuhkan karena obat tersebut dan mereka selamat. Sedangkan orang-orang yang melewati jalan potong yang tidak bisa bertahan dalam situasi bencana alam, mereka berakhir dengan kematian karena mereka tidak bisa bertahan hidup. Nah, seperti mimpi yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, bahwa hidup kita akan mengalami sebuah tahap di mana Tuhan akan memproses hidup kita. Ketika kita punya hati yang mau dibentuk, rela untuk dididik, kita akan memiliki hati untuk menikmati, menerima proses-proses yang Tuhan berikan. Sedangkan kalau kita memiliki hati yang keras, selalu membela diri, memperkatakan pembenaran diri, kita tuh akan mencari jalan-jalan yang instan. Sehingga itu akan membuat kita tuh menjauhi
sebuah proses yang Tuhan berikan. Padahal dalam proses itu, dalam keadaan sulit itu, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mengupgrade mastering skill kita. Setiap skill yang ada pada kita akan bertumbuh, akan berkembang. Dan di keadaan itu juga kita akan menemukan banyak harta-harta karun yang tersembunyi di dalam hidup kita. Dan itu akan dibutuhkan untuk masa depan kita. Mungkin hari ini kita nggak tahu ya Bapak Ibu, kok Tuhan proses hidup kita begitu lama, begitu panjang, sehingga kita sendiri kadang bingung. Kenapa Tuhan kok memproses hidupku? Padahal di balik itu, Tuhan sedang menggali, sedang menarik setiap potensi-potensi skill yang tersembunyi dalam hidup kita. Karena itu, milikilah hati yang mau dididik, mencintai serta menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan mengupgrade skill kita, mastering skill hidup kita, kita akan menemukan banyak hal yang berharga dalam hidup kita. Hal-hal yang tersembunyi, karunia yang tersembunyi, talenta-talenta yang bahkan kita sendiri nggak mengetahuinya Bapak Ibu. Nah, kuncinya supaya kita bisa mengupgrade atau mastering skill karunia talenta kita, jangan biarkan kita memiliki mental korban atau santai-santai menghadapi proses Tuhan, menghindar, menjauhi proses Tuhan. Bahkan kita malah kabur dari masalah atau proses itu. Kita nggak mau dibentuk Tuhan, kita nggak mau melewati proses-proses itu. Dan dampaknya ketika kita menghindar dari proses itu, maka proses itu akan terus berulang, sehingga kita akan menjadi mengeluh ketika proses-proses itu datang. Kita kan selalu berkata, wah kenapa sih masalah itu terus terjadi pada saya? Padahal Tuhan sedang mau membentuk Bapak Ibu dan saya juga untuk menggali potensi-potensi yang tersembunyi. Jadi ketika kita masuk dalam proses Tuhan, izinkan kita dibentuk Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bernilai, yang juga mengalami upgrade potensi ilahi kita. So, hari ini miliki mental pemenang, hadapi setiap permasalahan dan tantangan, pakai masalah dan tantangan itu untuk kamu mengupgrade potensi kamu. Jangan menghindar, tapi hadapi dan jadi pemenang. Dan di satu titik, kita akan melihat bahwa old cycle atau apapun yang terulang dalam hidup kita akan hancur dan lenyap dengan sendirinya di dalam kita. Hadapi, jadilah pemenang. Percayalah setiap impian menjadi kenyataan.